Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya pemirsa Batik TV yang tercinta. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Betapa tidak? Di sisi kanan, sisi kiri saya adalah orang-orang yang luar biasa semua. Ini Bapak Roso dari Dinas Pendidikan, Pak Roso Suroso MPD. Nah, jadi sudah magister ya. Dapatnya di London apa di mana, Pak? Lokal. Oh, di lokal ya, oke. Tapi beliau mengerti persis bagaimana mengelola pendidikan secara kearifan lokal di Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan. Beliau ini sudah melanglang buana, berprestasi dari guru, kemudian kepala sekolah, dan sekarang ada di Dinas Pendidikan sebagai Kepala Bidang Dikmenum Pendidikan Menengah Umum di Kota Pekalongan. Sementara yang di sebelah kami yang memakai jas karena beliau sudah terbiasa bagaimana hidup di luar Indonesia, Ustadz Anang ya ini, yang sebentar lagi juga akan ke Eropa. Beliau adalah pengasuh Pondok Modern Tazaka di Bandar Batang, Jawa Tengah. Beliau mempunyai ide-ide yang cukup cemerlang bagaimana mengelola pendidikan ini, sehingga pendidikan ini tidak hanya pengajaran, tetapi mendidik agar anak-anak ini mempunyai moral dan mental yang lebih bagus. Namun demikian, saya sangat apresiasi sekali karena teman-teman ini yang Pak Tukman ini juga dari selaku komite di SMK 3 dan abadi tidak pernah diganti. Nah, Mas Teguh ini mempelajari banyak orang di sini agar bisa selalu tersenyum, karena setiap kata-katanya pasti orang akan tersenyum. Dan di sisi sudut sana ada mas-mas, lebih tepat kalau saya panggil mas-mas, yang nanti akan juga berinteraksi dengan kita semua. Baik, di Nyambung Raos ini semakin dalam, semakin nikmat, semakin kita akan mencoba menggali apa esensi pendidikan di dunia Indonesia dan khususnya di Kota Pekalongan ini. Karena begini, Mas Pak Roso, bahwa kami itu masih bingung antara pendidikan dan pengajaran. Kalau dulu Ki Hajar Dewantoro kan mengatakan pendidikan itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karsa tutpuri handayani. Tetapi logonya sekarang hanya tutpuri handayani. Itu artinya apa? Jadi pertanyaannya, apa perbedaan pendidikan dan apa perbedaan pengajaran? Mengapa logo dari pendidikan itu hanya tutpuri handayani, tidak ing ngarsa sung tulodo? Kita orang-orang tua yang harusnya memberi tauladan. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan pemirsa TV Batik, terima kasih saya diberi kesempatan, Pak Pri. Apa itu beda pendidikan dan pengajaran spesifik? Saya akan jelaskan yang mudah ditangkap saja. Gitu ya. Pengajaran lebih kepada transfer of knowledge, jadi memindahkan, mentransfer sebuah pengetahuan kepada orang lain, titik sampai di situ. Tetapi kalau pendidikan lebih luas dari itu. Pendidikan bicara tentang proses, bagaimana transfer itu dilakukan, lebih kompleks lah jika pendidikan dibandingkan dengan pengajaran. Tapi pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, karena di dalam pendidikan ada pengajaran, ada transfer of knowledge. Ya. Di pendidikan ada nilai-nilai, ada proses dan segala macam. Inilah kira-kira esensi pendidikan dibandingkan dengan pengajaran. Jadi kalau pengajaran bagian dari pendidikan, tentu pendidikan lebih luas dari pengajaran itu sendiri. Oke, kalau begitu berarti dalam proses belajar mengajar di sekolah formal maupun informal yang itu di bawah Dinas Pendidikan, itu mengajari anak untuk pinter atau mengajari anak bagaimana untuk dia menjadi pinter? Jadi sang gurunya itu, apakah dia mengajari untuk anak ini menjadi pintar atau mengajari anak ini bagaimana caranya menjadi pintar? Lebih tepat, guru itu atau proses di kelas itu tujuannya adalah menyiapkan anak didik, bagaimana mencari ilmu pengetahuan, bagaimana mendalami sebuah ilmu. Jadi tidak semata-mata ilmunya sudah ada diberikan secara utuh kepada siswa, bukan itu. Tapi memberikan cara bagaimana siswa atau peserta didik mencari ilmu lebih dari apa yang diberikan oleh guru. Jadi memberikan cara. Memberikan cara, lebih tepat memberikan cara. Nah, terus kalau kita berbicara pendidikan itu,
engarso sung tulodonya bagaimana itu? Karena kita hanya mendorong seolah-olah, tapi ini menyangkut masalah moral mungkin. Nanti mungkin Pak Anang akan bisa menyambung gimana Pak di dunia pendidikan yang secara formal ini. Sesungguhnya esensi pendidikan itu letaknya pada keteladanan pendidik. Ya, jadi tanpa keteladanan pendidik, niscaya pendidikan tidak memiliki ruh. Pendidikan akan kering, siswa hanya akan menghafal konsep-konsep, otaknya hanya akan dipenuhi dengan teori-teori, pengetahuan-pengetahuan, tetapi nilai-nilainya menjadi kering, menjadi berkurang. Jadi keteladanan seorang guru itu sesungguhnya menjadi nilai yang lebih daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah makanya sekarang Pak Roso kelihatan capek. Baru-baru ini kan masih ada UN ini, ujian nasional itu kan, ada ujian nasional. Jadi bahkan saya bukan pernah punya anak, memang punya anak gitu. Jadi menjelang UN itu, menjelang ujian nasional dia sibuk ternyata merekayasa bajunya yang semula sakunya di luar membuat saku di dalam. Nah itu untuk mencari kepean, untuk menyimpan kepean. Nah ini apakah ini antara kejujuran, moral dan macam-macam itu, apakah itu terjadi secara menyeluruh atau hanya kasuistis? Ya sebenarnya kan begini ya, seluruh nilai-nilai yang dilakukan oleh pendidik kepada siswanya itu kan semuanya harus diukur. Ujian nasional hanya mengukur satu aspek intelijensi intelektual. Yang lainnya bagaimana? Tentu alat ukurnya berbeda, bukan ujian nasional. Jadi kalau kesan di masyarakat bahwa pendidikan itu melulu ujian nasional, bahwa ujian nasional adalah tujuan utama dan tidak ada tujuan lain seolah-olah gitu. Itu tentu tidak benar. Ujian nasional membuat siswa, orang tua atau masyarakat itu tertekan, kita akui. Karena bagaimanapun juga. Jadi yang tertekan tidak hanya siswanya tapi orang tuanya ya. Bapak kan punya anak. Iya, tapi saya tidak pernah tertekan soalnya. Tapi malah menekan anak supaya dia belajar untuk siap-siap mendapatkan nilai yang bagus. Bapak karena termasuk orang tua yang baik. Tapi di antara sekian orang tua yang baik tentu ada orang tua yang khawatir juga. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak Roso. Boleh dong tepuk tangan lah, aplaus. Iya, terima kasih. Ini Pak Anang ini. Saya pernah disuruh jalan-jalan ke Belanda. Di Belanda itu ternyata anak-anak PAUD dan TK gurunya S3. Gurunya itu S3. Mengapa? Mereka ternyata lebih islami daripada kita. Mereka mengatakan bahwa anak-anak TK, anak-anak kecil itu masih fitrah, masih kosong. Yang mengukir, yang menulis itu harus orang-orang yang benar-benar pintar. Tetapi faktanya di kita tidak begitu. Apakah yang selama ini dikelola oleh Pak Anang itu sudah dimulai dari memang benar-benar lembaran kosong, apa sudah setengah isi, atau bagaimana dan bagaimana baiknya yang selama ini sudah ditangani oleh Pak Anang? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendidikan dan pengajaran itu education and learning. Education and learning. At-tarbiyah wa ta'lim. Secara konseptual berbeda. Maka sebetulnya kalau pengajaran itu medianya adalah ilmu pengetahuan. Kalau pendidikan itu keteladanan. Pendidikan keteladanan ya. Jadi membentuk anak itu bukan lewat kelas, tetapi lewat satu kelas dunia. Keteladanan. Maka pendidikan itu rumusannya adalah apa yang didengar, dilihat dan dirasakan. Apa yang didengar, dilihat dan dirasakan. Jangan sampai di sekolah atau di lingkungan sekolah ada yang didengar tidak mendidik. Ada yang dilihat tidak mendidik, ada yang dirasakan tidak mendidik. Itu yang dilakukan oleh para pengajarnya. Pengajar. Jadi kalau ada guru dengan guru neng-nengan, suwe, itu anak merasakan. Dia tahu. Maka ini nggak boleh terjadi. Karena itu pendidikan. Itu keteladanan kan? Itu keteladanan, itu pendidikan, itu akhlak. Ada suara-suara, maka di tempat saya itu suara saya atur. Apa bunyinya? Kapan berbunyi dan siapa yang membunyikan, sampai pada suara harus diatur. Kalau dia berteriak, teriakan apa yang dibolehkan dan pada batas mana dia boleh berteriak. Karena ini pendidikan. Ini bukan soal bagaimana membuat anak pandai, tapi bagaimana membuat anak itu punya mentalitas. Yang kedua, pendidikan itu membentuk mindset.
Iya. meja belajar kita ini harusnya kakinya 4 supaya seimbang. Iya. Tetapi saya melihat di banyak tempat, tidak semua Pak, tapi di banyak tempat meja belajar anak Indonesia itu kakinya 3. Harusnya 4 kok, Iya, iya, supaya iya, iya. bisa tidak goyang. Nah, Atau mungkin karena filosofinya segar dingin itu cap kaki 3. Iya. Mungkin iya. Nah, kaki 4 itu begini. Meja belajar itu kakinya 4, artinya adalah bahwa kaki pertama itu sains, ilmu pengetahuan. Kaki kedua adalah keterampilan. Kaki ketiga sikap profesi. Sikap profesi itu misalnya kalau dia belajar dokter, bagaimana sikap dokter? Nggak boleh dia jam 1 malam ada orang sakit keras tidak mau menolong. Itu sikap profesi. Bahkan sikap profesi kalau dia belajar agama, nggak boleh ngamuan, nggak boleh caci maki. Nah, tapi kalau ada kiai yang mau berkhotbah, Itu bukan kiai. oh bukan kiai, Bukan. Dikiaikan. oh dikiaikan, Nah. oh iya ini Kiai, tambahan. kiai sejati itu sebetulnya adalah kiai yang keteladanan tadi. Iya. Nah, yang keempat ini ada ilmu pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap profesi. Yang keempat yang sering tidak ada kakinya, ini kaki yang bernama value, nilai-nilai. Nilai-nilai. Maka guru matematika bukan sekedar mengajar matematika, tapi guru matematika harus bisa menegur anak yang keliru dalam hal perilaku. Itu konkretnya bagaimana? Ini mengapa? Di tempat saya guru matematika ikut membina hafalan Quran, Oh. ikut membina sholatnya, ikut mengatur kehidupan anak di rayon. Jadi tidak ada lagi guru matematika, guru IPA hanya mengajar sains, lalu guru agama bertanggung jawab atas sholat, tidak ada. Semuanya bertanggung jawab atas sholatnya anak, atas perilakunya anak, atas kelakuannya anak, atas sikap-sikap itu. Karena ini pendidikan itu lebih terintegrasi. Iya. Maka saya punya teori, misalnya begini. Ini saya pelajari di Gontor dulu, kelas 4. At-tariqatu ahamu minal madah, wal mudaris ahamu tariqah, wa ruhul mudaris ahamu minal mudaris nafsi. Metode itu lebih penting daripada materi. Metodenya ya. Ya. Tapi guru lebih penting daripada metode. Ya. Tetapi jiwa guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Jadi sehebat apapun materinya, pelajaran, kalau metodenya tidak pas, nggak bisa masuk. Nggak masuk. Ya. Tetapi sehebat apapun metodenya, kalau gurunya nggak canggih, nggak masuk. Ya, betul. Tetapi gurunya secanggih apapun, mau S3, mau S4, Ya. tapi kalau dia secara kejiwaan bermasalah, nggak bisa. Ya. Maka ukurannya bukan pada itu, tapi pada jiwa guru. Jadi sekarang ini banyak guru tapi tidak punya jiwa keguruan. Banyak pemimpin Ya. tapi tidak punya jiwa kepemimpinan. Iya, saya potong ini Ustaz. Jadi sekarang sudah alhamdulillah Pak Roso ya, ada namanya prestasi apa bukan apa yang guru dapat tunjangan apa namanya? Tunjangan profesi. Tunjangan profesi itu. Nah, dulu waktu saya sekolah itu yang namanya guru itu mesti 4 kriteria. 1, wonge ora pinter banget. Nek pinter mesti pinginnya dadi dokter utawa insinyur seperti Pak Agung, gitu. 2, wonge ora bagus tur rayu. 3, wonge kuwi wong desa. Tur ketiga itu yang paling mesake, mesti melarat. Zaman dulu itu kriteria 4 itu guru. Nggak ada orang Jakarta, orang kaya, orang cantik jadi guru. Nah, itu bagaimana? Jadi kita ini sekarang menjadi produk dari guru-guru yang hanya ingin mempertahankan survive ya, mempertahankan hidupnya dengan dia mengajar. Dengan dia mengajar. Seperti yang kita ketahui di sini PAUD TK, itu yang mengajar justru ibu-ibu yang background-nya tidak mempunyai background pendidikan. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Apakah kita bisa masih memperbaiki, mengejar itu atau gimana? Ya. Sebetulnya inti dari guru itu keikhlasannya mengajar. Keikhlasan. Jadi tanpa itu tidak bisa masuk. Iya. Jadi Maka, keikhlasan itu kalau dia keikhlasan itu ketulusan. ketulusan. Ya. Jadi kalau anak tidak merasa anak belum baik itu dia gusar. Iya. Nah, sekarang kan tidak. Iya. Bukan urusan gue. Ya. Nah, ya kan. Ya. Jadi kalau ada anak yang merasa kok ada indikasi penyimpangan, itu guru nggak bisa tidur. Itu ketulusan, keikhlasan. ketulusan dari. Itu yang membentuk sebetulnya. Nah, itu tidak perlu S3. Iya. Itu cukup dengan kearifan dan hikmah saja. Maka di dalam Al-Quran itu ada
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi tazkiyah dulu baru tarbiyah, taklim. Jadi guru sebelum mengajar itu harus mengalami proses ke dalam dulu. Ke dalam diri guru itu Iya, sendiri. penyucian. Iya, iya. Jadi misalnya di tempat saya itu sebelum menguji kenaikan ataupun menguji ujian, itu semua guru harus sholat bersama, saya pimpin, lalu berdoa, lalu saya arahkan bahwa awas saat ini, hari ini kita memberi nilai, hari ini kita menguji, menentukan seumur hidupnya dia. Maka jangan keliru, jangan dolim. Itu membuat soal harus rasional, harus terukur, tidak boleh membuat soal yang aneh-aneh, gitu kan? Iya, iya. Tetapi tujuannya apa? Maka ada ungkapan di tempat kita itu anak-anak kita bukan belajar untuk ujian, nak. Tapi ujian untuk belajar. Dengan ujian kamu tahu bagaimana menghargai waktu, dengan ujian kamu tahu bagaimana mengelola diri, dengan ujian kamu tahu rasanya kalau gagal atau bagaimana menyikapi keberhasilan. Jadi ujian itu sebetulnya adalah pintu awal untuk dia belajar tentang kehidupan lebih besar. Bukan dibalik. Kalau sekarang kan belajar untuk ujian. Belajar untuk ujian atau belajarnya kalau pas mendekati ujian belajar saja, untuk gitu ujian ya? itu melahirkan materialistis, hedonistis. Hedonistis. Tapi ujian untuk belajar itu sebetulnya adalah dalam rangka membangun mindset dan falsafah kehidupan yang benar. Baik Pak Roso, ini mendengar keterangan dari Pak Kiai ini luar biasa ini. Sangat ideal sekali. Saya pertanyaannya, faktanya bagaimana di teman-teman yang secara umum yang ada di pemerintah ini? Bagaimana? Guru-guru kita apakah sudah mempunyai keikhlasan atau belum? Ya, yang disampaikan Pak Kiai Ya. tadi kan dalam bahasa pendidikan Ya. itu sudah ada semua. Ya. Tadi guru yang penting metode, kemudian metode tanpa keikhlasan, Ya, ya, ya. dan seterusnya ya, itu ada. Jadi guru-guru kita ini sekarang tadi Mas Pri sudah mengatakan dengan tunjangan profesi. Iya, iya, iya. Ya. Alhamdulillah tunjangan profesi tidak bermaksud membuat guru lebih kaya daripada cerita Mas Pri tadi. Iya, iya. Tetapi tunjangan profesi itu sebuah pengakuan atas profesi guru, Alhamdulillah. pengakuan negara. Apresiasi. Ya, Ya, apresiasi. apresiasi, Iya. penghargaan. Jadi bukan bermaksud agar guru-guru lebih kaya, bukan itu ya. Tapi itu mengandung sebuah tuntutan di mana guru harus memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang tadi disebutkan oleh Pak Ustadz itu. Ya. Guru kita harus memiliki pendidikan yang memadai. Sekarang minimal S1. Nah, memang itu standarnya seperti itu. Guru-guru kita harus memiliki kecerdasan sosial, mempunyai kompetensi sosial. Guru-guru kita harus memiliki kompetensi pedagogik, harus dapat menguasai metode, menguasai ilmu pengetahuan yang harus diajarkan, dan seterusnya. Iya, iya, iya. Nah, itulah tadi yang juga nyambung apa yang dikatakan Pak Ustadz Anang tadi, bahwa pemerintah juga sudah mengupayakan itu. Iya, iya. Apabila ada sementara atau sebagian kecil, kalau boleh saya Ya. katakan seperti itu, guru-guru kita yang belum mencapai itu, tentu ini butuh proses. Iya, iya, iya. Ya, kita akan menuju ke sana. Oke, semuanya butuh proses dan saatnya kita akan terus menggali lebih dalam apa sesungguhnya dan bagaimana sebaiknya pendidikan di Indonesia ini. Karena masa depan bangsa tergantung dari bagaimana kita mendidik anak cucu kita di hari ini. Teruslah simak di Nyambung Raos, Sang Soyo Dalu, Sang Soyo Galeng. Semakin malam, semakin kita akan mendapatkan maknanya yang lebih dalam.